Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Bidan Fatma. Di sini aku mau bahas tentang alat kontrasepsi yang sangat populer di kalangan masyarakat. Aku mau bahas tentang efek sampingnya. Apakah itu? Jeng 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 jeng. Ini adalah KB suntik 3 bulan bagi yang belum tahu. Ini model dari ABN warna biru. Kalau yang dari andalan dia warnanya hijau. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu cara kerja KB suntik ini bagaimana. Mengandung hormon progestin, di mana hormon progestin itu sendiri dia mengentalkan mulut rahim, sehingga pada saat sperma masuk ke dalam, dia akan menghambat sperma untuk masuk ke dalam rahim bertemu sel telurnya. Kemudian juga dia cara kerjanya dia menghambat ovulasi. Kemudian juga dia menekan penebalan dinding rahim yang setiap bulannya meluruh, yaitu kita sebut darah menstruasi. Ya, jadi kita masuk ke efeknya yang paling banyak ditanya, yaitu efek KB suntik 3 bulan ini mengganggu siklus haid. Jadi biasa yang siklus haidnya normal jadi panjang, atau biasanya cuma flek-flek, atau malah tidak haid sama sekali. Kenapa demikian? Karena yaitu tadi, karena cara kerja obat itu sendiri dia menekan penebalan dinding rahim. Jadi kenapa tidak terjadi haid? Karena haid itu dari dinding rahim yang menebal, dan jika tidak dibuahi dia akan meluruh. Sehingga karena ada obat ini, maka dinding rahim itu tidak menebal. Nah, jadi muncullah mitos di masyarakat bahwa banyak yang bertanya-tanya, jadi darah haid kemana? Kok 3 bulan tidak datang-datang haidnya? Jadi di perut ini jadi menumpuk darah kotor ya, Bu Bidan, dokter. Hal itu tidak benar. Jadi sebenarnya darah haid itu bukan darah kotor ya. Darah haid itu sebenarnya hampir sama juga dengan darah luka atau darah mimisan. Namun bedanya dia keluar bersama sisa-sisa dinding rahim yang menebal itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia nggak keluar ya nggak apa-apa, karena memang karena ada dinding rahim yang menebal, jadi memang haidnya nggak keluar gitu. Kemudian kita masuk ke efek yang kedua, berat badan naik. Ini pasti banyak banget yang takut kalau yang gemuk-gemuk ya. Jadi kenaikan berat badannya itu bervariasi, tergantung. Jadi KB suntik 3 bulan ini dia dapat menambah nafsu makan karena dia mempengaruhi alam bawah sadar kita, yaitu di hipotalamus, sehingga nafsu makan kita bertambah. Jadi bagi kamu yang obesitas atau yang berat badannya berlebih, harus rajin olahraga dan harus rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Kemudian lanjut ke efek samping yang ketiga, gairah seks menurun. Salah satu cara kerja hormon progestin tadi ini sendiri itu mengentalkan lendir mulut rahim. Selain itu juga dia sifatnya mengubah karbohidrat menjadi lemak, di mana lemak itu sendiri susah bereaksi terhadap air. Artinya semakin banyak kandungan lemak, maka kandungan kadar air juga semakin sedikit. Hal ini berpengaruh pada vagina, sehingga menyebabkan vagina menjadi kering. Jadi pada saat kita berhubungan itu yang akan mengganggu pada si wanitanya karena kering, dan lama-kelamaan akan menurunkan gairah seks karena doktrin sakit saat berhubungan itu sendiri. Lebih diperlama foreplaynya agar bisa meminimalisir sakit yang dialami si wanita atau ibu di rumah. Kemudian kita masuk ke efek selanjutnya, yaitu kondisi kepadatan tulang menurun. Jadi penggunaan KB suntik dalam jangka waktu yang lama ini akan menyebabkan osteoporosis.
Jadi jika ibu-ibu menggunakan KB suntik ini dalam jangka yang lama, harus minimal untuk kontrol di dokter kandungan ibu-ibu. Kemudian sakit kepala, nyeri payudara, dan biasa mood swing. Jadi itu bukan merupakan suatu gejala penyakit ya bun, tapi karena pengaruh hormon progestin ini sendiri. Jadi kalau kita mengalami gejala-gejala itu adalah gejala yang umum dan biasa terjadi, bisa diminumkan obat anti nyeri, atau kalau misalnya udah sangat terganggu atau mengganggu, bisa dikonsultasikan ke dokter kandungan Anda. Kemudian yang terakhir itu adalah berjerawat. Kenapa berjerawat bisa terjadi? Karena hormon progestin itu sendiri membuat sekresi kelenjar minyak dan lemak itu berlebihan, sehingga kelenjar minyak tersebut menyumbat pori-pori dan mengakibatkan jerawat bagi ibu-ibu yang jarang membersihkan wajahnya. Jadi solusinya rajin membersihkan wajah sebelum tidur agar mengurangi minyak berlebih dalam wajah. Jadi itu tadi efek-efek dari KB suntik 3 bulan. Jadi kalian yang memakai KB suntik 3 bulan, efeknya apa aja, bisa komen di bawah. Dan menurut aku KB suntik 3 bulan ini masih bisa digunakan, yang penting jangan jangka panjang, karena kalau jangka panjang itu sudah sangat mengganggukan ya. Ya udah segitu aja, karena anginnya tambah kencang dan motor juga, aku heran kok banyak banget yang lewat-lewat. Semoga bermanfaat video kali ini, dan tetap ber-KB, 2 anak lebih baik.